أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang saya hormati para ustadz guru-guru kami ya. Ada Ustadz Miftah, ada Ustadz tadi Pak Musa, Ustadz Musa ada ya? Oh iya. Dan ustadz-ustadz yang lain ya, karena semua di Al-Qur'an ini sudah ustadz ini, jadi ini bukan sebuah pemberian materi atau katakanlah perkuliahan atau apa, tapi ini lebih pada sharing ya. Dan boleh jadi apa yang saya sampaikan itu bukan hal yang baru, tetapi mungkin pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya ya. Di Masjid Al-Qur'an ini kalau saya bayangkan sejak tahun berapa itu kajian rutin ya, seingat saya tahun 2006 ya, itu hampir tiap ini ada terus ya. Jadi kalau sudah 20 tahun dikalikan 4, 20 kali 12 kali 4 udahlah. Jadi sudah kurang apa ilmunya teman-teman di Masjid Al-Qur'an ini ya, apalagi di kita dikenal sebagai gudangnya ustadz ya, ada Ustadz Miftah, Ustadz Qasim, Ustadz Musa, Ustadz Sadat, Ustadz yang lain. Jadi barangkali apa yang sampaikan udah pernah disampaikan oleh yang lain ya. Tentang temanya kemarin Gus Noto itu saya jawab asal-asalan aja lah, udah temanya ini ya. Jadi mungkin politik Islam dalam konteks modern kalau nggak salah ya. Tetapi setelah saya pertimbangkan, loh yang klasik aja belum kok, yang modern dulu ya. Jadi saya sedikit agak mundur ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh yang lain bagaimana konteks pemikiran politik pada era modern ataupun era kontemporer ya. Bapak-bapak sekalian, saya kira hari ini kita merasakan betul bagaimana sebuah keputusan politik itu akan mempengaruhi konstelasi dunia ya. Ketika misalnya Presiden Donald Trump itu memutuskan untuk menyerang Venezuela, ya mungkin lanjutnya adalah Greenland mungkin ya, atau mungkin akan menyerang negara-negara lain. Itu semua adalah keputusan politik ya. Nah, sebegitu pentingnya masalah politik ini, maka timbul pertanyaan, benarkah Islam yang dikatakan sebagai agama yang sempurna, agama yang lengkap itu tidak bersentuhan atau tidak berhubungan dengan masalah politiknya. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan, seingat saya di pertemuan terakhir waktu itu ketika saya memberikan gambaran global tentang bagaimana ya perkembangan pemikiran politik Islam ya, yang waktu itu saya bagi menjadi 3 ya. Ada yang integralistik ya, suatu pemikiran di mana antara ajaran agama dalam hal ini Islam ya dengan politik itu menyatu. Jadi di dalam Islam itu jelas dan tegas diajarkan mengenai politik. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa Islam itu tidak mengajarkan secara jelas tentang politik, tetapi hanya nilai-nilai moral yang ditanamkan, hanya menjelaskan mengenai konsep-konsep tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat ya. Dan itu salah satunya adalah bagian politik ya. Tetapi tidak ada perintah langsung bagaimana mendirikan negara sebagai contoh ya. Ini adalah aliran yang kedua ya. Jadi
yang sifatnya itu apa pokoknya antara agama dan politik itu saling terkait ya. Tetapi yang ketiga yang ekstrim adalah ketika dunia Islam sudah mengalami kekacauan, kemudian muncul ya perkembangan baru terutama di Eropa waktu itu yang sudah maju sedemikian pesat ya, sehingga umat Islam ketinggalan jauh. Maka muncullah gagasan supaya maju ya pilihan kita harus ikut apa yang ada di Barat ya. Maka timbullah pemikiran bagaimana tentang pemisahan yang tegas antara Islam dan politik. Disitulah kemudian sekularisme itu tumbuh dan berkembang di negara-negara Islam yang mereka itu umumnya adalah meniru dari apa yang terjadi di dunia Barat. Contoh paling ekstrim dalam kasus itu adalah Turki ya. Jadi Turki setelah era kejatuhan kekhalifahan Turki Utsmani, maka oleh Mustafa Kemal Pasha itu dirobak ya, sampai dengan pokoknya kalau ingin maju umat Islam ya tirulah negara Barat ya. Ibaratnya kalau ada pohon atau kembang mawar maka ambillah bunganya sekaligus durinya ya. Jadi jangan pilih-pilih, ikutilah semua model Barat maka Islam akan maju. Kebetulan keponakan saya kemarin ketemu saya ya, dia kuliah di Turki. Saya tanya bagaimana perkembangan di sana ya. Waduh Pak, jauh sekali dari nilai-nilai agama ya. Walaupun ketika penguasa sekarang Erdogan ya sudah ingin membalikan lagi ya terhadap nilai-nilai Islam, tetapi dampak dari sekularisasi yang ditanamkan oleh Mustafa Kemal Pasha itu sedemikian kuat ya, sejak tahun kira 24-an lah sampai sekarang itu, sehingga hampir-hampir nilai-nilai agama itu udah nggak terlihat lagi di sana ya. Nah inilah ya, jadi keputusan seperti itu menentukan arah bagaimana sebuah negara itu kan terkait dengan politik. Maka pertanyaan berikutnya timbul benar ya, bagaimana sebenarnya ya di dalam Islam itu mengajarkan tentang politik. Nah kalau kita kembali ke masalah tadi ya, saya akan mengatakan ada 3 pemikiran ya tadi ya, yang integralistik, kemudian yang saling keterkait tetapi tidak secara eksplisit, tapi hanya nilai-nilai moral saja, nilai-nilai tentang bagaimana masalah politik itu dijelaskan tetapi tidak secara jelas bagaimana kewajiban untuk mendirikan sebuah negara. Dan yang ketiga adalah pendekatan sekularistik. Nah tentu kalau kita kembali kepada ajaran Nabi itu mungkin akan menjadi sebuah jawaban ya, walaupun ini mungkin berbeda antar satu orang dengan orang lain ya. Nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana tinjauan tentang peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik. Cukup segini ya, oke. Ya. Baik, Bapak dan saudara sekalian, sekali lagi mungkin ini pernah disampaikan tapi tidak ada salahnya lah kita mengulang kembali ya, supaya pemahaman kita terhadap ajaran Islam, atau paling enggak untuk konteks ini adalah untuk sejarah Islam itu lebih baik ya. Sekedar informasi ya, kalau rujukan kemarin kan Pak kenapa tidak langsung aja review dari sebuah buku ya. Jadi ada 2 buah buku yang saya pelajari ya, dan beberapa jurnal, mungkin ada 5-10 jurnal ya, terkait dengan hubungan antara Islam dan politik ya. Kemudian ditambah dengan ada buku tarikh ya, buku-buku sejarah Islam ya. Salah satunya adalah yang sangat populer yaitu History of Muhammad ya kalau nggak salah, tulisan dari Muhammad Haikal ya tadi. Jadi itu salah satu yang pernah saya baca ya. Nah dari sekian rujukan yang saya ambil tentu kita sedikit kombinasikan ya, jadi tidak hanya merujuk pada satu buku ya, tetapi dari beberapa rujukan, maka
inilah materi yang ingin saya sampaikan ya. Pertama, Islam merupakan agama yang memiliki dimensi ajaran yang komprehensif ya, mencakup aspek teologis, etis, sosial, hukum, dan politik tentunya, serta aspek-aspek yang sifatnya ritual ya. Ini tulisan ritualnya kurang ini ya. Jadi kita tahu bahwa ajaran Islam itu sesungguhnya sebagai sebuah agama itu tidak sama pemahamannya dengan agama yang dipahami oleh orang-orang barat ya. Kalau mereka mengatakan agama itu urusan individu, agama itu urusan gereja, agama itu tidak ada hubungannya dengan politik ya. Maka dalam Islam sesungguhnya nggak demikian, karena memang Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan ya. Jadi di ayat terakhir ya tadi ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina ya. Jadi hari ini aku telah menyempurnakan agamaku bagimu ya, agamaku. Kemudian juga wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah kami sempurnakan nikmatku. Yang terakhir tadi ya. Dan saya rela waraditu lakum Islam Madinah, dan saya rela Islam itu sebagai agamamu ya. Jadi pemahaman terhadap ayat ini adalah bahwa Islam itu ajaran yang sangat lengkap, menyangkut seluruh aspek kehidupan ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa Islam itu komprehensif, maka tidak cuma aspek ritual atau bagaimana hubungan antara hamba dengan Sang Khalik, tetapi juga penjelasan-penjelasan mengenai ibadah, mengenai etika, mengenai hubungan sosial, hukum, dan politik ya, itu dibahas di dalam Al-Quran, juga dijelaskan oleh Nabi melalui hadis Rasulullah SAW ya. Ini yang membedakan pemahaman agama dari menurut sudut pandang kita dengan pemahaman agama menurut yang berkembang di negara-negara Eropa khususnya ya. Oleh karena itu sejak awal kemunculannya Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, tetapi juga berhubungan dengan sesama manusia. Jadi Islam itu yang mengatur keduanya ya. Ada hablum minallah, bagaimana ya, kalau disebut hablum tali mungkin artinya habel ya. Makanya ada yang mengatakan sebenarnya kabel itu bahasa Arab asalnya itu menjadi habel ya. Hablum minallah ya. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia. Kemudian dalam konteks ini politik menjadi bagian penting dari ajaran Islam karena menyangkut pengelolaan kehidupan bersama, penegakan keadilan, dan perlindungan terhadap hak manusia ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam itu tidak perlu dibawa ke ranah politik, Islam itu cukup masalah ibadah saja, urusan individu, ada di masjid saja, maka sebenarnya tidaklah demikian ya. Karena kalau melihat pengertian tadi bahwa agama itu mencakup aspek hubungan yang sifatnya vertikal atau hablum minallah dan horizontal yang sifatnya hablum minannas, maka tentunya Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan ya. Walaupun ada yang rinci, ada yang jelas, dan ada yang sifatnya itu masih umum ya, yang perlu tafsiran, yang perlu interpretasi, yang perlu penjelasan lebih lanjut ya, karena sifatnya umum. Tapi banyak hal yang sifatnya khusus juga dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa masalah politik itu menjadi penting karena keputusan-keputusan politik itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia ya. Coba bisa dibayangkan apa yang terjadi seandainya umat Islam sama sekali lepas dari politik. Tahu-tahu mungkin ya orang-orang yang atau ahli politik itu dikuasai orang non-Islam, kemudian mereka membuat aturan di mana aturan itu justru bertentangan dengan syariat ya. Maka apa yang terjadi? Ya udah, umat Islam wajib mematuhi, kalau enggak dianggap tidak patuh pada negara ya. Nah, maka tidak dapat dikatakan bahwa politik itu hanya semata-mata urusan masjid, urusan individu, tapi ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kemudian Nabi diutus di masyarakat Arab yang waktu itu bercorak kesukuan tanpa sistem pemerintahan terpusat serta diwarnai konflik sosial yang berkepanjangan ya. Sepengetahuan saya di era Nabi itu
ada 3 suku yang dominan, ada 3 klan yang dominan, ya. Ada apa? Ada Bani Hashim, ya Ustaz, ya benar ya. Ada Bani Umayyah dan Bani Makhzum kalau nggak salah ya. 3 itu yang waktu itu dominan, yang menguasai di sekitar apa? Kalau sekarang tanah haram ya. Dan itu masing-masing saling berebut pengaruh. Bahkan pernah terjadi suatu peperangan yang sampai 40 tahun nggak selesai, ya. Bisa dibayangkan 40 tahun terus-menerus perang di antara suku tadi, ya. Maka kehadiran Nabi di situ tentu membawa perubahan yang signifikan ketika setelah periode Mekah itu dan nantinya pindah ke Madinah, ternyata membawa perubahan yang sangat besar. Disitulah nampak bahwa memang Nabi itu bukan semata-mata mengajarkan tentang ritualitas, tetapi juga berbicara mengenai aspek-aspek politik. Nanti akan kita buktikan bagaimana bahwa di periode Mekah dan Madinah khususnya itu peran Nabi sebagai pimpinan politik atau pemimpin politik itu sangat terlihat, ya. Maka kehadiran Islam membawa perubahan mendasar terhadap struktur sosial dan politik masyarakat Arab, ya. Jadi struktur sosial yang tadi itu berdasarkan suku-suku tertentu, yang mana yang lebih dominan, mana yang tidak. Kemudian kekuasaan politik dipegang oleh, kalau istilah sekarang mungkin Pak Dewo ya, oligarki, ya. Jadi sekelompok orang yang menguasai bidang ekonomi dan ya mungkin politik di Indonesia, tapi segelintir orang itu akan mampu mengatur negara, ya. Itu pun sama terjadi di era jahiliyah, zaman sebelum di zaman Rasulullah ketika awal dakwah di Makkah, ya. Jadi ada struktur sosial yang seperti itu. Kemudian juga masyarakat masih membedakan antara laki-laki dan perempuan, ya. Kita sering mendengar kalau punya anak perempuan itu ada yang dibuang, ada yang merasa malu, kemudian juga tidak diberi hak-hak yang layak sebagai perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang struktur sosial waktu itu sangat timpang, ya. Kemudian juga jalur ekonomi dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, ya, dan seterusnya, ya. Demikian juga jalur politik, ya. Jalur politik waktu itu dikuasai oleh sekelompok orang. Kemudian terjadi pertarungan atau terjadi persaingan antar suku-suku yang memang dominan, sehingga tidak kita dapati bagaimana hak-hak masyarakat itu dipenuhi, ya. Nah, puncak perubahan tersebut terjadi setelah peristiwa hijrah ke Madinah, ya. Kita tahu bahwa Nabi itu dakwah di Makkah berapa tahun Pak Dibyo? Nah, biar nggak ngantuk, ya. Jadi Nabi itu dakwah itu selama 23 tahun, tapi mampu membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap masyarakat Arab, ya. Bahkan akhirnya ke masyarakat dunia, ya. Makanya ada sebuah buku yang sangat populer, 100 tokoh terkenal, itu menempatkan Rasulullah itu nomor 1, ya. Malah Nabi Isa atau mungkin dalam pemahaman mereka Yesus Kristus itu di posisi ketiga, ya. Bukan kedua, ya. Malah ketiga setelah Nabi. Yang kedua nggak tahu, mungkin Newton atau Newton, apa? Newton. Saya ingat, tapi yang jelas nomor 1 Rasulullah, baru Nabi Isa itu di posisi ketiga, ya. Menempatkan posisi Nabi sebagai 100 tokoh yang paling berpengaruh, nomor 1, ya. Karena tadi ketika masyarakat Arab sedemikian rusak yang sering kita sebut dengan jahiliyah, diubah, ya, menjadi masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang bahkan mampu menguasai sepertiga dunia, ya. Jadi setelah era kenabian muncul era Khulafaur Rasyidin, kemudian era dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Fatimiyah, sampai dinasti dengan Turki Utsmani. Itu ternyata umat Islam itu dalam waktu yang relatif singkat itu mampu menguasai hampir sepertiga dunia, ya, dan membuat perubahan-perubahan yang sangat signifikan, ya. Kalau boleh dibilang agama yang lain sebagian besar itu ya agama hanya sekedar nama, ya, tetapi dalam praktek itu mungkin sudah tidak nampak lagi. Tetapi kalau umat Islam kan lumayan lah, subuh pun masih ramai begini, ya. Kalau di tempat mereka seminggu sekali pun belum tentu
rame ya. Ini menunjukkan bahwa pengaruh ajaran oleh Rasulullah itu sampai sekarang itu masih sangat kuat ya. Nah, kajian tentang politik di zaman Rasulullah menjadi penting untuk memahami dasar normatif dan historis pemikiran politik Islam ya. Kita tahu bahwa nanti setelah era Nabi, era sahabat dan sebagainya, maka muncullah beberapa pemikiran tentang politik Islam ya. Nah, ini perlunya kita mengkaji era Nabi barangkali dalam perspektif kita memang kita perlu ya mengetahui sebenarnya di dalam Islam khususnya era Nabi itu apakah memang Nabi semata-mata sebagai pemimpin ritual saja atau sebagai Nabi yang mengajarkan tentang hubungan hablum minallah saja, atau mungkin Nabi juga sebagai pemimpin politik ya. Nah, sekaligus nanti mungkin bisa menjadi perdebatan kontemporer ya mengenai relasi antara Islam dan negara ya, Islam dan kekuasaan politik ya. Oke ya. Karena kita pun tahu di Indonesia itu paham-paham yang mencoba memisahkan antara tadi negara dengan politik juga tidak sedikit ya. Kita pernah dengar istilah ada Islam liberal, kemudian juga mungkin gagasan-gagasan sekularisasi oleh Cak Nur ya. Itu ya saya dulu baca ini buku Cak Nur benar-benar tebal luar biasa, 5.000 halaman ya. Kita baca sampai masih di bagian pendahuluan aja rasanya nggak rampung-rampung itu ya. Jadi memang gagasan-gagasannya cenderung tadi ya bahwa ya Islam itu direduksi lah, jangan dibawa ke ranah-ranah politik. Makanya dulu ada statement yang sangat populer ya, Islam yes, partai Islam no ya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ide sekularisasi pun di Indonesia ada ya. Walaupun nanti kalau kita lihat sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia juga ada ya mungkin sekelompok orang ataupun partai politik yang ingin mengaitkan atau ingin membawa atau mewarnai kehidupan bernegara itu dengan nilai-nilai agama. Oke. Baik. Kita tahu lah pengertian politik dalam situ sering disebut dengan istilah siasah ya. Saya Miftah itu baca fikih siasah ya memang agak lumayan ya. Jadi ada 2 buku yang saya dapati itu fikih siasah ya. Itu intinya tentang bagaimana pandangan Islam terkait dengan siasat, dengan politik ya. Bahkan di daerah situ ada orang yang bapaknya itu tokoh Masumi, itu nama-namanya menjadi nama politik ya. Ada Muhammad Siasat, Muhammad Daulat ya. Jadi itu mungkin Pak Rukman pernah lah yang dengar di sana itu. Itu karena saking senangnya politik ya. Beliau itu salah satu tokoh Masumi di daerah saya. Oke. Secara etimologis, siasat berarti mengatur, mengurus dan memimpin urusan manusia. Oke lah, itu nggak usah. Intinya adalah bagaimana mengatur pola hubungan antar Islam dengan politik ya, urusan dengan negara ya. Oke, ada yang mendefinisikan bahwa siasat adalah kebijakan penguasa ya dalam mengelola urusan publik agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat ya. Politik dalam Islam tidak bersifat sekuler ya. Dalam arti memisahkan agama dari kehidupan publik, tetapi juga tidak identik dengan teokrasi absolut. Ini barangkali pernah saya sampaikan ya, bahwa Islam juga menolak teokrasi absolut. Artinya bahwa kekuasaan itu mutlak di tangan Tuhan ya. Jadi pokoknya tidak ada sama sekali peran manusia di dalam menentukan arah politik. Tetapi juga sebaliknya ya, Islam juga menolak prinsip sekuler yang mengatakan bahwa Islam itu tidak ada hubungannya dengan politik. Politik adalah murni urusan duniawi. Ya, maka pendekatan yang mungkin saya sampaikan ini ya dari beberapa referensi yang saya ambil itu lebih ke pendekatan tadi ya, integralistik tapi yang terbuka ya. Jadi tetap melihat bahwa sejarah Nabi itu menunjukkan bahwa politik itu memang punya Nabi itu juga sebagai pemimpin politik, tetapi tidak semua urusan politik itu mutlak ditentukan oleh agama. Ada bidang-bidang di mana manusia itu punya peran di situ. Nah, berbeda yang sekuler ya. Saya sering menyampaikan sekuler itu ya tadi ya.
memisahkan antara urusan dunia dan urusan politik, antara urusan politik dan urusan agama ya. Jadi kalau saya mengutip pendapat Naqib al-Atas, sekuler itu sekulum ya. Sekulum itu artinya ya punya konotasi tadi ya, spasio dan temporal, spasial dan temporal. Spasial itu adalah ruang ya, artinya di sini, temporal adalah kini ya, makanya diartikan sekuler itu adalah ke di sini kinian. Paham ke di sini kinian ya, jadi agak aneh ya. Artinya paham yang matang bahwa kehidupan itu yang ada itu sekarang, tidak ada hubungannya dengan akhirat ya. Makanya sekularisasi yang digaungkan di katakanlah oleh tokoh-tokoh dalam tanda kutip pembaharu di Indonesia itu ya, sebenarnya kalau dilihat dari bahasa arahnya justru akan menjauhkan orang dari nilai-nilai agama. Nah, konteks kehidupan Nabi itu boleh dikatakan tadi ya, sebagaimana yang tadi saya katakan, tidak sekuler tetapi juga tidak dengan pengertian teokrasi. Oleh karena itu nanti muncul pemikiran atau gagasan yang disampaikan oleh Abul A'la al-Maududi bahwa sebenarnya di dalam Islam itu cenderung kepada apa yang disebut dengan teodemokrasi ya. Jadi demokrasi mutlak juga tidak, teokrasi mutlak juga tidak, tapi ambil tengah-tengahnya. Jadi mungkin dalam bahasa kita adalah demokrasi yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah. Itu mungkin yang paling nyaman sebenarnya. Kalau demokrasi mutlak ini membahayakan, malah sampai-sampai dikatakan kalau Sayyid Qutb malah mengatakan itu syirik. Jadi demokrasi itu syirik. Coba kalau dikatakan di Indonesia begini mesti rame itu ya. Tapi benar, saya mengatakan benar kalau demokrasi itu tidak dibingkai oleh nilai-nilai syariah. Coba bayangkan, sekarang seluruh anggota DPR dan MPR memutuskan pokoknya misalnya pelacuran dibolehkan, dihalalkan, misalnya seperti itu. Kemudian ya mungkin hal yang jelas-jelas haram ya, daging babi boleh dimakan macam-macam. Jadi bisa membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan syariat. Itu tidak salah di dalam konteks demokrasi ya. Makanya kalau di Amerika misalnya memutuskan bahwa minuman keras itu bebas dijual sebagai contoh, atau mungkin pergaulan bebas dilegalkan, disahkan, diperbolehkan, atau mungkin LGBT diperbolehkan, nggak ada yang salah karena itu murni demokrasi. Dan itu yang dikritik oleh Islam ya. Sehingga Islam itu tetap menerima musyawarah sebagai konsep dasar demokrasi, tetapi musyawarah atau demokrasi yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai terjebak bahwa ya dengan alasan demokrasi maka kita tidak memiliki kontrol sama sekali. Nah, politik Islam menempatkan nilai-nilai moral dan etika sebagai fondasi utama dalam praktek kekuasaan ya. Jadi politik itu dibingkai oleh nilai-nilai moral dan tujuannya juga tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Maka dikatakan tujuan utama adalah mewujudkan kemaslahatan umat ya, kemudian menegakkan keadilan dan menjaga persatuan umat serta melindungi hak-hak dasar manusia ya. Nanti akan bisa kita lihat bagaimana Piagam Madinah itu menjadi semacam undang-undang ya, atau semacam kesepakatan bersamalah di antara masyarakat Madinah yang majmuk ya. Di antaranya adalah tujuan-tujuan ini yang ingin dicapai ya. Bagaimana Nabi itu ya akan mengajak kepada seluruh masyarakat di Madinah waktu itu sebagai negara kecil ya, negara kota ya, untuk membentuk sebuah masyarakat yang terwujudnya kemaslahatan umum, kemudian juga ada tegaknya keadilan, serta bagaimana umat itu bersatu dan ada penerimaan terhadap hak-hak dasar manusia. Nah, ini yang tercermin ketika Nabi melakukan praktek kehidupan politik ya, terutama di era Madinah ya. Karena di era Makkah waktu itu mungkin baru menanamkan dasar-dasar tentang agama dulu, sehingga tentang kehidupan bermasyarakat itu tidak banyak dibahas, tidak banyak dijelaskan. Terutama misalnya kalau kita baca ke ayat Al-Quran itu ya, Ustadz Musa mungkin kalau era Makkiyah itu kan ya ayuhan nas ya tadi ya. Jadi nanti baru ketika masuk era Madinah baru ya ayyuhalladzina amanu ya. Jadi sifatnya lebih khusus ya.
Ini yang menunjukkan bahwa memang era Madinah itu masyarakat Islam sudah menghadapi kemajmukan. Oleh karena itu perintah-perintahnya itu lebih lebih bersifat bagaimana membentuk masyarakat yang berkehidupan sosial, ya. Oke, ya, makanya di sini kata bahwa hubungan antara agama dan politik itu hubungannya sifatnya integralistik, ya. Jadi artinya sesuatu yang menyatulah, ya, tidak dia terpisah. Agama memberikan nilai-nilai dan norma, sedangkan politik menjadi sarana untuk merealisasikan nilai tersebut dalam kehidupan sosial, ya. Jadi kalau misalnya sebuah kewajiban itu baru dapat dipenuhi apabila syarat itu dipenuhi, maka syarat itu menjadi wajib. Gitu kan mungkin ya kaidah usul fikihnya, ya. Nah, ini akhirnya kadang diterapkan, ya, walaupun nanti beda persepsi, ya. Jadi jika sebuah jika misalnya nilai-nilai ajaran agama itu bisa dipraktekkan dengan syarat bahwa negara itu mendukung, maka syarat bagaimana supaya negara itu bisa mendukung itu menjadi wajib, ya. Ini yang menjadi alasan kenapa beberapa orang punya pemikiran yang mungkin lebih ekstrim, bahwa kalau begitu kita wajib dong mendirikan negara Islam, ya. Tapi untuk konteks Indonesia tentu tidak demikian, ya. Nah, nanti mungkin beberapa pandangan dari organisasi-organisasi besar tentang melihat negara itu seperti apa mungkin bisa disampaikan, ya. Oke, udah hampir selesai, ya. Nabi merupakan teladan integrasi agama dan politik. Oke lah, karena Nabi sebagai uswatun hasanah, ya. Jadi ayat yang tadi awal saya bacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada di antara kamu itu, di dalam diri Rasulullah itu contoh yang baik, ya. Maka Rasulullah itu bukan semata-mata contoh dalam bagaimana dia itu sebagai seorang yang melaksanakan ajaran Islam, tetapi juga bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah, termasuk dalam rumah tangga, dalam hubungan sosial, dan dalam hal politik pun menjadi contoh buat kita. Oleh karena itu menjadi sumber teladan, ya, bagi kehidupan politik dan secara proporsional, ya. Oke, ini periode Mekah tadi sudah, bahwa masa pra-Islam dikuasai oleh elit Quraisy dengan sistem oligarki kesukuan, ya. Suku Quraisy waktu itu dominan, ya, di mana ada 3 klan yang dominan tadi, ya. Ada klan Umayyah, ada klan Bani Hashim, dan juga klan Makhzum, ya. Ini nanti bisa ditelusuri, makanya ketika misalnya terjadi konflik antara Muawiyah dengan Imam Ali itu tidak lepas dari perbuatan klan tadi sebenarnya, ya. Jadi hubungan antara keduanya memang dilihat dari sejarahnya ada ketidakakuran, ya. Karena memang waktu itu klan atau Bani Hashim itu memang yang diberikan kewenangan untuk mengurus Ka'bah, ya. Dan itu Bani Umayyah punya keinginan untuk ikut berperan di situ, ya. Maka hubungan keduanya sudah kurang baik, tetapi Rasulullah bisa menjembatani. Maka ketika Rasulullah wafat itu muncul kembali, ya, fenomena seperti itu. Ya, bagaimana strategi dakwah dan pendekatan politik Nabi di Makkah bersifat kultural dan moral. Jadi memang yang dimaksud di sini, Nabi itu gagasan awalnya bukan bagaimana mendirikan negara di Makkah, tetapi bagaimana nilai-nilai dasar seperti akhlak, kemudian juga akidah, kemudian juga, ya, yang masih menyangkut tentang hubungan sosial itu dibangun dulu, ya. Etika, moral, akidah itu dibangun dulu. Jadi tidak langsung oke, saya ingin mendakwakan Islam dengan cara merebut politik dulu, enggak demikian, ya. Tapi dasar-dasar tadi, ya, akidahnya dibangun dengan kuat, ya. Kemudian juga nilai-nilai moral diutamakan, ya. Sehingga nanti setelah itu terbangun baru, ya, ada masanya nanti akhirnya Nabi itu bergerak sebagai pemimpin politik sekaligus juga pemimpin atau sebagai Nabi, ya. Kemudian Nabi menghindari konfrontasi bersenjata dan lebih menekankan perubahan kesadaran, ya. Kalau kita lihat sejarah, Nabi itu di Makkah itu lebih sering dikejar-kejar, ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain, ya. Saya nggak membayangkan bagaimana, ya,
ya mungkin sejarah ini sering disampaikan oleh para ustadz ketika Nabi itu hijrah ke Taif. Taif itu dari yang subur sebenarnya ya, dari yang subur, dari yang ini. Nah, Nabi ketika di Makkah sudah nggak kondusif, ya pindah salah satunya ke Taif. Tapi di Taif malah mendapat penolakan yang luar biasa ya, Nabi dilempari, sampai berdarah ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang perlu kita teladani. Ketika seperti itu sebenarnya malaikat menawarkan ingin menghancurkan mereka. Tapi Nabi mengatakan, jangan, saya diutus bukan untuk itu ya. Kalau toh sekarang mereka tidak beriman, siapa tahu nanti anak cucu mereka akan beriman. Dan itu terbukti ya. Jadi bukan Nabi, wah kalau kita kan kesel begitu mau datang dikejar-kejar, dilempari, dan padahal dia kan sebagai Rasulullah kok diperlakukan seperti ini. Mungkin doa kita udahlah habisin aja mereka ya. Tapi doanya luar biasa ya. Dan ini barangkali sekarang agak sulit ya, kalau kita diperlakukan tidak adil, doanya kan biasanya buruk gitu kan ya. Maka hadis tentang ittaqi da'watal mazlumi itu kan sebenarnya takutilah doa orang yang didolimi, itu mesti ujung-ujungnya orang yang didolimi doanya buruk gitu loh. Nah ini berbeda dengan perilaku Nabi. Oke ya, jadi Nabi menghendaki konfrontasi bersenjata. Kemudian periode Mekah menanamkan fondasi ideologi politik Islam seperti kesetaraan manusia, keadilan sosial, dan pembelaan terhadap kaum tertindas ya. Jadi dalam sejarah kita bisa melihat bahwa praktek-praktek yang sebenarnya menunjukkan ketidaksetaraan ya, antar suku, antar tadi laki-laki dan perempuan itu di era Makkah sudah mulai dirubah oleh Nabi ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana nih periode Madinah ya. Jadi kita tahu Nabi di Makkah itu dakwah selama 13 tahun ya, yang ditanamkan terutama adalah akidah ya, bagaimana menanamkan atau meluruskan akidah yang keliru ya. Jadi kalau sekarang di Indonesia itu ada dakwah atau mungkin semacam gerakan-gerakan dakwah yang bertujuan untuk meluruskan akidah juga tidak salah. Karena memang faktanya di Indonesia kan fenomena-fenomena yang mendekati dalam tanda kutip syirik itu masih banyak ya. Saya sering menyampaikan di daerah situ masih banyak ya hal-hal seperti itu ya. Bagaimana orang melakukan larung ke laut kalau mau ingin aman, kemudian juga masih percaya kepada jimat-jimat ya, yang tiap tahun itu akan menentukan arah nasib katanya. Wah ini misalnya ini gongnya kok basah, ini berarti akan ada masa kemakmuran ya. Itu masih ada dan itu dipelihara dengan alasan barangkali wah ini kan budaya lokal, budaya yang harus kita jaga. Nah, dan itu prakteknya banyak. Mudah-mudahan di Indonesia tidak dilestarikan ya. Jangan sampai yang sesuatu yang sudah diupayakan diberantas kok malah dihidupkan kembali. Ini yang saya sering melihat itu, aduh ini kok seperti ini lagi ya. Jadi itu periode Mekah ya. Jadi bagaimana menanamkan akidah ya, supaya punya fondasi yang kuat. Dan ketika memang tidak kondusif atau belum kondusif, maka Nabi hijrah ke Madinah ya. Nah, rupanya memang itu adalah skenario Allah ya. Jadi dengan hijrah ke Madinah rupanya dari situlah titik awal bagaimana Islam itu berkembang dengan pesat. Nama aslinya Madinah Yasrib ya. Jadi memang kenapa disebut Madinah, karena memang nama Madinah kan nama kota, tapi di dalamnya terdapat nilai-nilai tamadun peradaban. Jadi kalau kita baca bukunya Naqib Al-Atas tentang Islam dan sekulerisme, itu bagus sekali ada penjelasan mengenai din ya. Din itu dari dain keberhutangan. Kalau orang berhutang itu terikat oleh aturan dan macam-macam dan hanya bisa hidup di sebuah kota. Kota itu namanya Madinah. Di situ ada timbangan. Semua berakar dari kata din. Ya luar biasa saya baca, walaupun saya nggak paham betul ya. Tapi ini luar biasa. Sampai kenapa kok hijrah Nabi ke Yasrib kemudian diubah menjadi Madinah? Karena disitulah Nabi membentuk peradaban. Maka disitulah dari Madinah akan terbentuk sebuah kota yang beradab tamadun, ada peradaban ya. Nah ini kalau kita lihat konteks sejarahnya, kenapa Nabi menamakan nama Madinah itu bukan semata-mata mungkin
untuk menandai bahwa di situ sudah peralihan kekuasaan politik, tetapi memang Nabi ingin membangun peradaban, ya, itu yang mencakup politik, ekonomi dan sebagainya, ya. Kemudian Nabi menjadi pemimpin komunitas politik yang berdaulat. Jadi nanti kalau kita lihat dalam Piagam Madinah yang sangat populer itu, salah satunya adalah pengakuan bahwa Nabi adalah pemimpin politik, ya. Dan Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam yang pertama, ya. Jadi setelah hijrah di Madinah itu pusat pemerintah ada di Madinah. Kemudian disitulah Nabi melakukan kesepakatan dengan masyarakat di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah, ya. Ada teks Arabnya asli, cuma saya nggak paham lah, ya mungkin Ustadz Miftah atau Ustadz Musa paham lah itu, ya. Kalau saya yaudahlah, artinya apa sih? Ada 48 pasal, ya. Di antara poin-poin itu luar biasa. Itu yang diakui dunia belum mengenal waktu itu, tapi Islam sudah mengenal 14 abad yang lalu. Luar biasa, ya. Jadi ketika mungkin di dunia barat justru sedang terjadi mungkin secara politik ada penindasan, ada ya mungkin ketidaksetaraan dan macam-macam, Islam sudah menanamkan melalui Piagam Madinah, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi, ya. Oleh karena itu Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai dokumen politik yang mengatur hubungan antar kelompok masyarakat Madinah. Ya, kita tahu masyarakat Madinah itu ada 2 suku yang juga berperang terus, suku Khosraj dan suku Aus, ya. Nah, itu biasa, ya. Jadi konflik kepentingan yang keduanya perang, tapi di era Nabi keduanya bisa disatukan, ya. Nah, di samping itu di Madinah itu juga ada kaum Yahudi, ada kaum pagan, ya, artinya yang tidak punya agama lah, ya. Kalau Kristen sebenarnya sedikit di Madinah, ya, kecil, ya. Yang paling banyak Yahudi, ya. Makanya ya karakter-karakter Yahudi itu yang banyak dituliskan di dalam Al-Qur'an, karena memang waktu itu Nabi menghadapi masyarakat Yahudi yang sifatnya seperti itu, ya. Nah, Piagam Madinah itu menjamin kebebasan beragama, keadilan hukum dan kerjasama serta menjaga keamanan bersama, ya. Nanti poin-poinnya akan saya tunjukkan, ya. Bagaimana sistem pemerintahnya? Pemerintahan Nabi didasarkan pada prinsip musyawarah atau syuro, keadilan dan amanah, ya. Jadi prinsip syuro yang sekarang sebenarnya juga diterapkan di dunia barat walaupun ada penyelewengan itu sudah ditanamkan sejak zaman Nabi, ya. Ada beberapa contoh era waktu itu, ya. Misalnya begini, ketika ada perang Uhud, ya. Perang Uhud itu sebenarnya Nabi punya pikiran bagaimana sebenarnya kita itu jangan keluar dari Madinah. Tapi para sahabat mengatakan enggak, kita harus mempertahankan keluar dari Madinah, ya. Nah, Nabi yang mengikuti syuro tadi karena keputusan keluar dari Madinah, ya Nabi ikut, ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu menerapkan prinsip syuro, ya. Ada lagi misalnya begini. Ketika terjadi perang Khandaq, ya, ada perang Parit di mana Islam sangat pokoknya menghadapi musuh yang sangat besar. Kalau nggak salah dari Romawi atau dari mana, ya. Pokoknya ada serangan-serangan besar tadi. Hampir-hampir nggak mungkin kalau dilawan itu bisa menang, ya. Jadi maka Nabi membuat keputusan apa yang harus dilakukan. Nah, dengan prinsip syuro Nabi mengatakan ada seorang yang namanya Salman Al-Farisi itu usul, enggak, kita bikin aja parit sebagai benteng pertahanan, ya. Jadi kalau ada parit kan orang susah masuk, ya. Nah, di situ Nabi mengikuti pendapat dari Salman Al-Farisi. Nah, ini menunjukkan bahwa prinsip syuro itu dijalankan di era kenabian, ya. Dan prinsip keadilan, ya. Jadi ada satu kisah di zaman Nabi, seorang perempuan, ya, yang melanggar hukum tapi itu dari kelompok elit. Jadi dari Bani Makhzum itu ada seorang perempuan yang melanggar etika, ya, melanggar hukum. Itu sudah banyak yang usul, bagaimana ini orang keturunan hebat-hebat, ini keturunan ningrat, ini adalah orang-orang yang ini, ya. Tetapi Nabi tetap melaksanakan hukuman itu. Maka kemudian ada sebuah hadis yang sangat populer, ya, bahwa hadisnya panjang, tadi di bagian belakang lah, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri maka saya akan potong tangannya, ya. Itu menunjukkan bagaimana keadilan itu ditegakkan oleh Rasulullah, ya. Walaupun ada seorang yang punya keturunan ningrat, ya, dia melanggar hukum, ya tetap dihukum, ya.
Ya, kalau di kita nggak tahu ya apakah itu masih berlaku atau mungkin bisa diatur-atur ya. Kemudian Nabi juga menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau dalam trias politika itu kita mengenal adanya pemisahan ya, kekuasaan legislatif, yaitu kalau di kita dewan ya, DPR ya, itu legislatif ya. Kemudian ada eksekutif, pemerintah ya. Kemudian ada yudikatif, itu penegak hukum ya, pengadilan dan punya penegak hukum. Nah ini memang betul Nabi itu melaksanakan ketiga-tiganya, jadi nggak ada pemisahan karena memang Nabi tokoh sentral waktu itu ya. Walaupun setelah itu berubah nanti ketika era-era sahabat itu Khulafaur Rasyidin itu nggak ada yang memiliki kesan mutlak, tapi zaman Nabi seperti itu ya. Maka ketika menentukan hukum, Nabi pun membuat hukum-hukum mengenai bagaimana misalnya tentang ya katakanlah bagaimana pola hubungan sosial, itu Nabi juga membuat aturannya, itu aturan hukum ya, menjadi hukum ya. Kemudian juga Nabi juga sebagai panglima perang itu menunjukkan bahwa dia juga seorang eksekutif ya, dia juga sebagai pemimpin politik, itu kan eksekutif. Dan yudikatif, Nabi itu juga memutuskan bagaimana kalau ada masyarakat yang melanggar hukum ya. Nah memang di sini Nabi melaksanakan ketiga fungsi ini ya, karena memang kondisi waktu itu yang tidak mungkin dipegang oleh orang lain ya. Kemudian kebijakan politik dan militer, Nabi menjalankan kebijakan pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan negara, yaitu negara Madinah, namun tetap mengedepankan etika perang dan perdamaian ya. Jadi ketika sudah ada di Madinah itu Nabi banyak melaksanakan peperangan ya, itu karena memang mempertahankan diri ya dari serangan musuh, kemudian juga karena faktor ekspansi ya. Jadi memang waktu itu Islam itu sudah mulai bergerak keluar. Nabi juga memberikan surat kepada penguasa-penguasa ya untuk mengajak masuk Islam. Nah, responnya juga macam-macam lah. Tapi tadi ya bahwa memang terutama dengan suku Quraisy yang Quraisy kafir, yaitu beberapa kali Nabi melakukan peperangan yang sampai akhirnya Mekah bisa ditaklukkan ya. Nah yang luar biasa ketika Mekah ditaklukkan itu korban sangat sedikit, walaupun ada rupanya tetap ada ya yang jadi korban, tapi jumlahnya tidak bahkan orang yang dulusan memusuhi pun ya itu akhirnya diampuni, bahkan menjadi tameng ya. Jadi bagi siapa yang berlindung di rumah Abu Sofyan maka dia akan terlindungi ya, akan tidak boleh diperangi ya. Itu sebagai contoh ya. Jadi bagaimana Nabi melaksanakan tadi etika peperangan itu dilaksanakan di daerah Madinah. Dan terakhir ini ya, bagaimana prinsip-prinsip politik Islam di zaman Nabi. Pertama adalah tauhid sebagai dasar legitimasi kekuasaan ya. Jadi kalau kita kembali kepada teks ayat itu bahwa kekuasaan itu hanyalah milik Allah ya. Inil hukmu ini asal jadi lupa aja, inil hukmu lillah pokoknya. Jadi semua hukum itu hanya milik Allah ya. Itu menunjukkan bahwa memang dasar kekuasaannya adalah tauhid. Kemudian ada ayat wa may yahkum wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak menegakkan hukum dengan hukum Allah, mereka adalah kafir ya. Ini menunjukkan bahwa memang dasar politik Nabi adalah bagaimana tauhid menjadi legitimasinya. Kemudian keadilan sebagai tujuan utama politik ya. Jadi kalau kita lihat Nabi itu berlaku sangat adil kepada masyarakat, walaupun mungkin beda agama, tetapi itu tetap ditekan keadilan. Kemudian musyawarah dalam pengambilan keputusan, tadi sudah saya sampaikan bagaimana contoh-contoh ketika Nabi itu membuat keputusan mengenai strategi peperangan ya, baik pada masa perang Uhud maupun perang Khandaq ya. Kemudian persamaan dan persaudaraan ya antara warga negara itu dibangun oleh Nabi ketika Nabi itu menjalin hubungan dengan orang Yahudi, kemudian juga dengan orang pagan, kemudian juga Nabi menyatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian Nabi juga menyatukan antara kaum
suku Aus dan suku Khosras itu menunjukkan bahwa politik Nabi adalah bagaimana mempersatukan dan mempererat persaudaraan antar warga. Kemudian kemaslahatan umum sebagai orientasi kebijakan, ya. Jadi kalau kita lihat kebijakan di bidang ekonomi sebagai contoh itu, maka Nabi juga membagi rampasan peran secara adil. Kemudian juga zakat ditegakkan dalam rangka meningkatkan ekonomi umat, memeratakan ekonomi umat. Kemudian juga di situ Nabi membuat Baitul Mal, ya, yang menjadi sumber dari kemakmuran rakyat. Kemudian amanah dan akuntabilitas pemimpin, ya. Jadi Nabi itu melaksanakan prinsip politik dengan amanah. Makanya di waktu di Makkah pun, sekalipun Nabi dimusuhi, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi Nabi juga menjadi tempat penitipan barang-barang mereka karena saking percaya mereka pada Nabi, ya. Nabi dikenal dengan karakternya yang populer adalah Al-Amin, ya. Ya, saya namanya sama tapi beda lah, ya. Beda. Jadi ada yang luar biasa, justru zaman ketika Nabi hijrah pun masih ada yang menitipkan barang-barang di rumah Nabi. Jadi ini saking bagaimana Nabi menjaga amanah, ya. Ini luar biasa, walaupun berbeda secara ini, tetapi boleh dikatakan bahwa Nabi itu memiliki sikap amanah yang luar biasa, ya. Kemudian ini menjadi penting ketika saya ditanya oleh teman-teman, ya, kriteria kepemimpinan Islam seperti apa itu Pak Ustadz Musa, ya. Aduh, jawabnya apa ya? Saya juga bukan ahlinya, tapi oke lah, saya jelasin ini loh. Ciri apa menjadi sifat para nabi aja lah, ya. Pertama misalnya sidik, orangnya harus jujur, ya. Jadi transparan, jujur itu menjadi seorang pemimpin harus seperti itu. Jangan pemimpinnya korupsi. Kemudian amanah, dapat dipercaya, tabligh, mampu berkomunikasi, fatonah, cerdas, ya. Makanya nanti di dalam persyaratan politik ini setelah saya lihat itu, misalnya dari Al-Mawardi kalau nggak salah tuh, ya, itu ada persyaratan yang sebenarnya pernah dilanggar karena salah satunya adalah fisiknya harus utuh, panca inderanya. Ini zaman kita kan pernah seperti itu, ada pelanggaran menurut versi atau menurut pendapat Al-Mawardi tentang politik, ya. Sebenarnya pernah terjadi seperti itu karena pemimpin itu harus, karena membuat keputusan besar harus seperti itu, ya, lengkap lah, ya, artinya sempurna, ya. Tapi ya dinamikanya sangat luar biasa. Kemudian proses Islam yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad memiliki relevansi kuat dengan kehidupan politik modern, ya. Ini yang nanti apa yang dipraktikkan Rasulullah sebenarnya banyak yang menjadi dasar-dasar politik modern. Nilai musyawarah, ya, sebagai contoh, dan juga demokrasi, ya. Sementara keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar etika politik kontemporer, ya. Ini yang sekarang terjadi, ya, bahwa memang nilai-nilai syuro atau musyawarah itu hampir berdekatan dengan sistem demokrasi, ya. Sekali lagi walaupun itu beda intinya, ya. Kemudian ya sebagai penutup saja, ya. Habiskan waktunya Pak Gus, ya. Jangan lama-lama. Kemudian politik Islam di zaman Nabi, oke. Baik, ya. Politik Islam di zaman Rasulullah merupakan praktek kepemimpinan yang integral antara wahyu ilahi dan realitas sosial, ya. Jadi ini mungkin yang menjadi argumentasi bagi pemikir-pemikir politik Islam yang mengatakan bahwa antara agama dan politik itu adalah bersifat integratif, bersifat menyatu, ya. Jadi nggak ada pemisahan, ya, antar keduanya. Apalagi yang benar-benar dianggap bahwa politik itu wilayah duniawi saja, sementara untuk agama itu masalah ukhrawi, ya. Ini paham-paham yang jelas-jelas ditolak kalau kita melihat bagaimana konteks sejarah Nabi. Kemudian politik tidak dipahami sebagai tujuan kekuasaan semata, melainkan sebagai instrumen atau alat untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan umat, ya. Nah, kalau udah begini selesai nih, ya. Jadi tujuan politik kalau kita kan ya macam-macam lah, ya. Jadi ya mungkin ada yang tujuan politik mencari kursi, ya ada, setelah dapat kursinya tujuannya lupa, ya. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya ada, ya, tujuannya adalah menegakkan keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan umat. Jadi politik adalah alat untuk mencapai tujuan, ya. Karena di dalam Islam itu hakikat politik adalah tadi, ya,
bagaimana keadilan ditegakkan, ada persamaan, kemudian ada perdamaian dan juga seluruh kemaslahatan umat. Nabi berhasil membangun masyarakat politik yang berlandaskan tauhid, ya tadi sudah saya jelaskan, ya. Kemudian persamaan, ya jadi persamaan antar suku, maka ada diperkuat oleh ayat kan tadi ya, jadi inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dan seterusnya sampai terakhir adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika fenomena atau fakta yang nyata hidupkan bersuku-suku, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Padang, suku mana. Tapi penegasan terakhir kan yang mulia bukan soal kejawaannya, bukan soal Batak, Padang mana, tapi yang mulia adalah Islam. Ini ditegakkan oleh Nabi ya, karena memang landasan Nabi adalah Al-Quran. Maka ketika Al-Quran mengatakan bahwa ada persamaan dalam hal derajat manusia, kecuali yang membedakan takwanya, maka Nabi pun melaksanakan seperti itu. Kemudian ada keadilan hukum ya. Nabi itu tidak membedakan ketika ada orang yang punya keturunan ningrat tetapi melanggar hukum pun Nabi akan melakukan penghukuman. Kemudian pengalaman politik Nabi khususnya di Madinah menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep kenegaraan yang fleksibel dan kontekstual ya. Jadi praktek Nabi itu menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan selama periode Madinah itu menunjukkan ada korelasi yang kuat antara agama dan politik ya. Kemudian Piagam Madinah menjadi bukti historis bahwa Islam mampu hidup berdampingan dengan masyarakat plural dan menjamin hak-hak kelompok yang berbeda agama dan suku ya. Jadi seringkali digembar-gemborkan isu, wah nanti kalau yang berkuasa orang Islam nanti yang lain jadi kelas 2 ya. Ini kalau kita melihat sejarah ya, sebenarnya ini penting, mungkin Ustaz Musa suatu bisa menyampaikan lah bagaimana sejarah pergerakan politik Islam di Indonesia ya. Bagaimana mulai dari Piagam Jakarta diubah menjadi yang seperti sekarang ini, kemudian bagaimana ada UUD dan macam-macam ya. Itu perlu kita pelajari juga ya. Ada tulisan menarik dari saya dulu baca waktu masih kuliah, tulisan Endang Saifuddin Ansori ya. Bagaimana kesepakatan, perbedaan kesepakatan antara nasionalis Islami dan nasionalis sekuler ya, tentang konsep ketuhanan ya, yang semula adalah seperti ini ya, seperti konsep yang dicetuskan oleh 9 tokoh. Tapi tadi karena ada orang tertentu yang A.A. Maramis itu kan wakil dari timur ya, mereka mengatakan wah kalau Islam berkuasa dengan menggunakan pendekatan seperti ini maka kami menjadi kelas 2 ya, sehingga mereka akhirnya protes dan itu nggak tahu ya, pokoknya dalam sejarah akhirnya seperti itulah ya. Nah, ini mungkin nanti juga bisa dipahami apa beda antara Masyumi dengan PKS sebagai contoh ya, karena ada beda dalam hal arah perjuangannya ya, walaupun banyak kesamaan tapi dalam hal arah perjuangan, apakah itu Piagam Jakarta atau Piagam Madinah, keduanya itu memiliki persepsi yang berbeda ya, atau mungkin mana yang diprioritaskan itu diantara keduanya berbeda. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ini beberapa rujukan ya, yang ada pemberian politik Islam, sejarah, praktik dan gagasan oleh Ali Sirajuddin, ada politik Islam studi tentang asas pikiran dan praktek ya oleh Katimin. Ini namanya Katimin tapi profesor doktor ini ya, cuma tidak saya sebutkan gelarnya ini ya. Kemudian ada Syarif, masa depan politik Islam dari Studi dan Riset Evaluasi Pendidikan, ada Diktat Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara, kemudian ada Sejarah Politik Islam dari Jurnal Tarjih, dan juga sejarah hidup Nabi Muhammad ya, yang ada di Haikal, dan satunya lagi siapa saya baca tetapi pengarangnya lupa ya, tebel, ada 600 halaman, cuma pasti nggak selesai lah ya. Saya kira itu sebagai mungkin ya sekedar sharing aja lah, bukan sebuah ya kajian juga bukan lah ya, pokoknya sharing lah ya. Mungkin saya coba tanya lagi satu aja, mungkin Pak Aris saya kalau ada Ustadz Miftah sama Ustadz
Musa aman ya, kalau nggak bisa saya lempar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sebenarnya ada 3 poin yang ingin saya tanyakan. Tapi mungkin penekanannya yang terakhir aja nanti ya. Yang pertama sebenarnya kekhawatiran bagi non muslim kalau Islam berkuasa apakah mereka menjadi warga kelas 2. Nah itu yang jadi pertanyaan saya juga sebenarnya pada zaman Rasulullah di Madinah itu kan ada orang Nasrani, orang Yahudi. Apakah bagi mereka juga berlaku hukum syariah atau Islam? Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai politik identitas ya. Sebenarnya secara politik identitas menurut saya sih karena tujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan dan sebagainya itu secara duniawi kan gitu. Tapi sebenarnya secara ini kan dalam agama kan untuk menuju ke kehidupan, sehingga politik identitas itu sebenarnya bagi saya juga suatu keharusan, karena dalam memilih pemimpin pun juga udah ada kriteria yang ada di Quran ya. Mau nggak mau sebenarnya masalah itu ya politik identitas. Cuma kenyataannya politik identitas yang sekarang ini yang ada itu baju itu ternyata tidak sama dengan perilaku. Baju ternyata tidak sama dengan perilaku, tidak mencerminkan perilakunya gitu. Padahal seharusnya kan baju sesuai dengan perilakunya gitu. Itu yang kedua, yang politik identitas. Yang ketiga itu setelah saya pelajari itu ternyata Khulafaur Rasyidin dan Hasan bin Ali maupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sama sekali tidak melaksanakan politik dinasti. Ya. Jadi sama sekali mereka tidak menyiapkan anak-anaknya atau keluarganya atau sebagainya untuk menjadi atau memperoleh manfaat atau privilege dari kekuasaan itu untuk menjadi penguasa berikutnya, kecuali mungkin sahabat Muawiyah ya. Nah itu aja. Jadi politik dinasti ini meskipun mungkin dalilnya tidak ada di dalam ini, tapi kalau di dalam prakteknya mereka orang-orang yang soleh itu ya khalifah yang 4 dan sebagainya tadi sama sekali tidak menjalankan politik dinasti. Sementara kalau saya amati bahkan partai-partai yang berbaju identitas tadi ternyata juga mereka berusaha untuk menjalankan politik dinasti. Terima kasih. Sebenarnya Pak Dewa mau nanya. Ya, langsung aja. Sekalian hadirin Ustaz, dalam materi tersebut tadi saya mau bertanya apakah Islam menghendaki negara yang teokratis atau Islam dapat berdampingan dengan sistem negara yang sekuler, karena ada hubungan antara negara dan agama. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Monggo Pak. Ya, jadi yang pertama tadi oleh Pak Aris ya, apakah di zaman Nabi juga mempraktekkan kelas 2 ya? Jadi kalau kita kembali ke Piagam Madinah, maka setiap warga negara punya perlindungan yang sama. Cuma untuk peluang yang sama ini yang jadi masalah memang. Artinya apakah mungkin dalam sistem politik Islam itu seorang yang non muslim bisa menjadi pemimpin? Ini kan menjadi heboh ini ya. Wah, ini gimana ini ya. Nah, tapi untuk kasus di mana memang di situ mayoritas non muslim ya, tetapi di situ masih dalam wilayah kekuasaan Islam ya, itu bisa terjadi. Sehingga saya ada penasaran ya tadi ya, di mana di situ walaupun dia ada wilayah kekuasaan Islam, tapi karena mayoritas non muslim mereka lah yang jadi pemimpin. Saya kira sebagai contoh yang real di Indonesia kan beberapa calon dari partai yang identitas Islam juga non muslim malah di tempat lain, wakil-wakil itu ada ya. Itu terjadi di daerah timur itu ya. Jadi untuk hak beribadah itu disetarakan karena mereka diberi keluasan. Mereka hanya diwajibkan membayar jizyah ya. Itu semacam pajak ya. Jadi Anda dilindungi, Anda diberikan kebebasan, kemudian punya kewajiban menjaga keamanan bersama, tetapi membayar jizyah sebagai pengganti Hukum ya. apakah mereka juga terkena hukum syariah? Nah, sehingga saya tidak, karena hukum syariah itu makanya di Indonesia kan kalau kita kembalikan kepada tadi Pancasila awal kan kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluknya ya. Jadi di luar itu mereka
tidak punya kebencian, ya mereka misalnya mau minuman keras ya nggak ada masalah, bang, itu bagi mereka misalnya nggak apa-apa, ya itu kan dilarang buat umat Islam, ya. Nah ini barangkali yang sekarang juga sedang terjadi fenomena di Timur Tengah kan, seolah-olah sekarang itu kan sudah dibangun gereja, ada macam-macam kan, kemudian juga wah macam-macam pesta, itu terjadi mungkin karena beranggapan bahwa tadi kewajiban syariat kan bagi umat Islam, bagi yang lain ya syariat mereka itu loh. Itu kemudian yang kedua politik dinasti ya. Jadi kita tahu memang ada pergeseran ketika era Nabi kan memang Nabi sebagai pusat kekuasaan semuanya ya. Kemudian era sahabat itu misalnya di zaman penunjukan Abu Bakar itu terjadi di Sakifah ya, sekelompok ulama itu sekelompok pimpinan Islam atau tokoh-tokoh Islam waktu itu kesulitan siapa sih pengganti Nabi ya. Jadi Nabi belum dikubur ya, tapi sekelompok orang di Sakifah berkumpul untuk memposting ini politik lebih penting ya, karena apa? Kalau kehilangan kepemimpinan habislah sudah ya, harus ada siapa tahu jadi pimpinan. Nah di situ terjadi konflik ya, konflik kepentingan maksud, tapi disatukan melalui Sakifah. Walaupun ada orang yang mengkritik Sakifah adalah sumber perpecahan, tapi sebenarnya menurut saya sumber persatuan, karena dengan Sakifah itulah umat Islam bisa dikendalikan ya. Mengangkat Abu Bakar itu sistem seperti itu. Makanya pernah dikritik sama Ustadz Musa, apakah misalnya fungsi Dewan Syuro masih diperlukan ketika memang di awal-awal itu Darul Hali wal Aqdi apa ya, itu memang fungsinya seperti Dewan Syuro, jadi menentukan kepemimpinan, tapi setelah itu apakah masih difungsikan dalam pengertian tadi sebagai pengawas dan sebagainya ya. Memang sejarahnya juga seperti itu ada ya. Kemudian di era Umar kan ya boleh dikatakan seperti itulah, masih sistem demokrasi masih terwujud. Tapi ketika setelah terjadi perang Siffin kalau nggak salah ya, perang antar Muawiyah dengan Ali, itu kan kekuasaan harusnya kan pindah, atau yang waktu yang dibaiat sebenarnya Hasan, tapi Hasan karena tidak mau konflik, tidak mau ribut soal kekuasaan, itulah ya kelegaan dia menyerahkan kekuasaan ya. Walaupun nanti ada fitnah ketika Husain itu melawan terhadap kekuasaan Yazid ya, anaknya Muawiyah ya. Tapi kembali itu termasuk Harun ar-Rasyid ya, memang termasuk, walaupun itu dari sistem dinasti ya, ketika dari katakanlah dari era kekhalifahan ke era dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu udah dinasti sebenarnya, keturunan. Tapi dari situ pun lahir tokoh-tokoh yang alim, Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh, Harun ar-Rasyid ya. Itu malah ada satu peristiwa yang perlu dicontoh ya. Jadi suatu ketika itu saya ingat Umar bin Abdul Aziz atau Harun ar-Rasyid, datanglah seorang tamu malam-malam ke rumahnya, ditanya, Anda mau apa ke sini? Ada urusan pribadi kah atau urusan negara? Urusan pribadi, dia lagi di kantor, dimatikan lampunya, saya matikan. Dimatikan ya. Lu kenapa dimatikan tuh? Kalau pribadi itu negara punya dengan kantor, jadi harus saya matikan karena ini urusan saya ya. Tapi kalau urusannya kantor, saya nyalakan lampu ya. Ini contoh luar biasa bagaimana pemimpin itu memberikan keteladanan ya. Nah, kalau kata sekarang sebaliknya ya, semua dibiayai kantor ya. Yang tadi menyiapkan dinasti anaknya jadi ya, mungkin walaupun tetap kekhalifahan sistem dinasti, tetapi ya tidak lantas menjabat pos-pos penting, hanya memang karena waktu itu sistem kesultanan jadi masih tetap berjalan. Kalau Farah Sindi maupun Umar bin Abdul Aziz itu sama sekali tidak berusaha menyiapkan pegawai. Iya, jadi memang beda dengan yang sekarang lah ya. Tapi menurut saya waktu itu memang, makanya di dalam pemikiran politik ulama-ulama pertengahan itu ya tetap melihat bahwa penunjukan oleh seorang pemimpin salah satu cara untuk mengangkat pemimpin. Ada banyak, salah satu musyawarah yang ada penunjukan. Oke, berikutnya biar ini apa tadi Pak? Bisa ini Pak, ini ditutup dulu, nanti dilanjutkan diskusi aja. Oh gitu Ya. Singkat aja, pertanyaan apa tadi? Tentang bisakah menyatukan antara sistem politik Islam dengan itu tadi ya. Jadi ketika nanti di era kontemporer itu ada perubahan pandangan ya, ketika sekarang Islam menghadapi demokrasi tasasi, Islam menghadapi liberalisasi, Islam menghadapi globalisasi. Ini sikap kita harus bagaimana? Tapi intinya begini, bahwa para tokoh Islam itu merumuskan bahwa
tetap kita tidak boleh meninggalkan sama sekali, karena kalau itu hilang semuanya ya. Kita harus tetap bergerak walaupun mungkin tidak memperoleh semuanya ya. Ini kan ada prinsip, kalau toh tidak bisa mendapatkan semuanya, minimal sebagian dapat. Artinya jangan sampai kita lepaskan. Makanya walaupun mungkin kita masih kalah ketika sidang-sidang legislatif, tapi paling enggak kita membangun kekuatan untuk bisa memenangkan ya. Tujuannya bukan untuk bukan untuk menang-menang, tapi bagaimana tujuan politik Islam tadi, keadilan, perdamaian dan persamaan itu bisa diterapkan. Saya kira itu saja ya. Ini sudah jam. Ditutup dulu, Pak. Oke ya. Baik, saya akhiri apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, ini bukan sebuah ya hanya semacam sharing saja apa yang saya dapatkan, saya baca, saya sampaikan. Tentu ada banyak kekurangan ya yang perlu dikoreksi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan pandangan ya, wawasan mengenai bagaimana sistem atau bagaimana pemikiran dan praktek politik di dalam Islam ya. Saya ambilkan contoh yang sekarang adalah di era kenabian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah sekaligus juga bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Amin, karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Pak Amin atas pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Juga terima kasih pada Bapak-Bapak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi keluarga kita semua mengenai politik dalam konteks Islam. Silakan Pak.